Halo sobat, selamat datang kembali di channel saya di Sate Madura Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips cara membakar sate untuk pemula dengan menggunakan kipas angin dan menggunakan kipas manual. Oke, pertama-tama seperti biasa kita hidupkan dulu arengnya. Untuk informasi, areng yang saya gunakan ini menggunakan arang kayu. Kenapa tidak menggunakan arang batok kelapa? Karena di sini arang batok kelapa itu sangat sulit untuk didapatkan dan harganya kalau ada pun lumayan mahal ya. Jadi saya menggunakan alternatif menggunakan arang kayu. Dan arang kayu ini lumayan murah untuk harganya. Ada dua jenis ya untuk teman-teman. Untuk arang kayu ini ada yang bagus itu harganya lebih mahal dan ini standar untuk kualitas standarnya. Untuk menghidupkan arangnya di sini saya menggunakan full kipas angin. Sembari kita menunggu apinya hidup, kita langsung saja ke satenya dan membumbui satenya dengan bumbu kacang. Oke, kita siapkan dulu satenya. Nah, ini adalah sate mentah. Dan sate ini asli sate mentah dan tidak direbus dulu. Jadi asli mentah ya. Oke, untuk kecapnya di sini saya menggunakan kecap sedap karena kecap bobonya lagi habis. Lanjut kita tuangkan bumbunya. Untuk takarannya bebas ya teman-teman. Jadi terserah kalian, usahakan jangan terlalu sedikit. Ya standar-standar saja. Dan langsung saja kita tuangkan kecapnya. Untuk kecapnya opsional, bisa menggunakan kecap bobo dan juga menggunakan kecap sedap seperti ini. Memang untuk kecap sedap per botolnya seperti ini itu lumayan mahal. Kalau di sini ada yang 29.000, bahkan ada yang 30 lebih ya teman-teman. Jadi alternatifnya saya biasanya menggunakan kecap bobo. Karena kecap bobonya di sini tadi saya mau beli habis, ya menggunakan kecap sedap aja. Itu nggak apa-apa, malah lebih enak. Oke, lanjut kita tuangkan kecapnya seperti ini. Jangan terlalu banyak dulu untuk kecapnya, lalu kita aduk secara merata sampai dia benar-benar tercampur dengan bumbunya. Kita aduk-aduk seperti ini, lalu kita oles-oleskan. Kita lumuri semua satenya tanpa terkecuali. Ingat, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau nanti ada yang terlewat itu satenya akan putih seperti ini nih. Di bagian dalamnya ada yang putih, ada yang tidak terlumuri dengan sempurna. Jadi usahakan semuanya harus kena bumbunya seperti ini. Diaduk-aduk pelan-pelan saja, jangan sampai tumpah ataupun belepotan kemana-mana. Untuk piringnya terserah kalian, mau piring seperti ini juga boleh, piring biasa juga boleh, tapi usahakan yang agak besar ya. Untuk satenya, jumlah satenya di sini langsung saya 50 sate. Oke, kita lanjut pembakaran. Jangan lupa ambil sedikit bumbu seperti ini, kita oleskan ke panggangan satenya agar dia nantinya tidak lengket ya. Untuk satenya tidak lengket untuk pertama kali pembakarannya, karena biasanya kalau untuk pertama kali pembakarannya itu satenya kalau tidak diusapkan seperti ini, usapkan juga satenya seperti ini agar dia tidak lengket. Kita ratakan seperti ini. Oke, di sini seperti yang saya informasikan tadi di awal, saya menggunakan dua kipas ya teman-teman. Pertama itu kipas angin. Kipas angin ini gunanya hanya untuk membantu agar arangnya tidak mati. Dan untuk kipas utamanya biasa saya menggunakan kipas manual ataupun kipas tangan. Kalau seumpamanya pelanggan itu antri dan saya menggunakan kipas tangan itu juga bisa, tapi kalau untuk satu orang yang jualan tidak bisa ya, harus menggunakan full kipas angin tanpa menggunakan kipas manual. Jadi untuk kipas anginnya
Saya gunakan full untuk kipas angin itu di saat tertentu saja, di saat biasanya kalau ada orang antri yang beli antri dan tidak memungkinkan untuk menggunakan dua kipas, jadi saya menggunakan hanya kipas angin saja. Kalau untuk panggangan yang panjang seperti ini, usahakan itu yang ngipasin ada 2 orang agar nantinya satenya yang kanan dan yang sebelah kiri itu matangnya sama dan merata. Dan untuk teman-teman yang masih pemula dalam berjualan sate, untuk panggangannya tidak terlalu panjang juga tidak apa-apa, tapi usahakan untuk panggangannya tidak terlalu pendek, sekiranya itu muat sate 50 tusuk. Yuk kita lanjut ke trik pembakarannya. Oke teman-teman, untuk tipsnya atau triknya, kalian untuk menggunakan kipas manual ini ada triknya teman-teman, agar matangnya merata dan tidak gosong sebelah. Biasanya kan kalau untuk teman-teman pemula itu ada yang gosong sebelah, yang sebelahnya belum matang, bahkan di dalamnya atau di dalam satenya itu ada yang mentah juga, tapi di luarnya itu sudah gosong. Biasanya itu kesalahan kita sendiri ya teman-teman, karena tidak mengetahui caranya atau cara yang benar memanggang sate atau membakar satenya. Caranya seperti ini teman-teman. Saya akan kasih tahu untuk teman-teman semuanya, untuk subscriber semuanya. Oke, yang pertama itu usahakan arangnya itu jangan terlalu tinggi, jadi jangan terlalu menempel ke satenya. Biasanya kan ada arang itu yang sampai lengket ke satenya, itu usahakan jangan ya teman-teman. Oke, untuk cara yang kedua, ini saya langsung dilumuri bumbu untuk yang kedua kalinya. Jadi yang pertama tadi udah ya teman-teman. Nah ini adalah yang kedua kalinya saya akan lumuri bumbu. Kalau kurang kecapnya kalian bisa tambahkan, tapi jangan terlalu banyak-banyak untuk sesi yang kedua ini. Secukupnya saja seperti ini tidak terlalu banyak. Lalu kita aduk-aduk seperti di awal tadi, seperti yang pertama tadi kita lumuri semua dengan bumbu. Jadi nantinya satenya itu akan empuk dan matangnya itu merata. Untuk sate Madura rata-rata itu untuk pelumuran bumbunya itu 2 kali, dan tidak ada bumbu khusus ataupun bumbu yang lain langsung dari bumbu satenya untuk dilumuri ke satenya langsung. Jadi tidak ada bumbu khusus ya. Ada teman-teman di kolom komentar, bang, untuk bumbu pembakarannya itu apakah beda sama bumbu satenya itu? Jadi tidak ya teman-teman, ini adalah bumbu yang biasa saya gunakan ketika satenya sudah matang dan diberikan ke pelanggan. Jadi sama ya, tidak ada bumbu khusus. Dan cara yang ketiga itu ketika kita menggunakan kipas manual seperti ini, usahakan di bagian bawah satenya itu, di ujung bagian paling bawah satenya itu dikasih lubang ya teman-teman, untuk sirkulasi udaranya agar bisa masuk. Dan usahakan untuk jarak satenya itu tidak terlalu rapat, karena kalau terlalu rapat itu angin itu tidak akan bisa masuk, jadi matangnya itu tidak akan sempurna. Ada yang matang, ada yang mentah, bahkan ada yang sebelah matang, yang sebelahnya itu gosong gitu ya teman-teman. Jadi matangnya tidak seimbang dan juga rasanya itu tidak terlalu enak. Mungkin juga ada teman-teman di luar sana ataupun di dalam komentar yang bertanya, bang, kenapa daging ayamnya itu atau satenya itu tidak direbus dulu? Sekedar informasi, kalau untuk sate Madura itu tidak direbus ya teman-teman. Mungkin ada juga selain sate Madura yang tidak direbus, karena kalau direbus dulu untuk daging atau satenya itu, nantinya aromanya itu pas dibakar akan hilang karena kandungan lemak atau minyaknya sudah habis. Jadi seperti ini teman-teman, satenya tidak mengkerut kalau kita lumuri bumbu 2 kali. Jadi kalau untuk 1 kali itu melumuran bumbu itu biasanya satenya akan mengecil. Kalau untuk 2 kali dijamin tidak ya teman-teman, satenya akan tetap besar-besar seperti ini.
Dan mungkin teman-teman juga bertanya, seumpamanya saya bakar sate, terus satenya itu ada yang sisa sehabis jualan, ada yang nyisa bakaran bukan mentahan, itu dikemanain? Apakah bisa dijual lagi? Jawabannya bisa teman-teman, tapi cara memanggangnya itu beda teman-teman. Sesudah kita jualan dan satenya masih sisa dan akan dijual besoknya, itu kan itu berlumuran dengan bumbu. Jadi usahakan disimpan di dalam freezer juga walaupun satenya itu sudah matang, atau kita kasih es batu seperti sate mentah pada umumnya, karena bumbunya itu kalau terlalu lama akan basi. Dan cara memanggang sate sisa itu beda dari yang mentah. Kalau sate sisa itu langsung saya kasih bumbu tapi tidak dikasih kecap. Kenapa? Biar satenya itu empuk. Kalau kita kasih kecap lagi, nanti satenya itu akan mengkerut dan jadi keras. Itu sepengalaman saya. Jadi kalau sate mentah itu dikasih kecap, kalau sate sisa itu tidak dikasih kecap. Dan informasi lagi, kalau sesudah kita membakar sate itu harus dikerok-kerok seperti ini untuk sisa-sisa bumbu yang menempel di panggangan. Kalau ini kita tidak kerok secara langsung atau kita diemin beberapa saat sampai apinya mati, itu biasanya akan mengeras dan sangat susah sekali untuk hilang. Dan untuk sate yang ini adalah sate setengah matang, jadi ini belum 100% matang dan kita akan bakar nanti sesudah ada yang beli, jadi akan meminimalisir antrian yang begitu lama. Dan ini adalah sate yang sudah akan dibakar sampai matang, karena ini ada yang pesen. Pasti teman-teman juga bertanya, bang itu kipasnya kok beda, kok bukan dari bambu? Ya, ini namanya kipas sate dari Mika. Fungsinya sama saja seperti kipas sate pada umumnya, tapi ini adalah kipas sate yang lebih modern dari Mika. Tapi untuk fungsinya sih sama saja, jadi tidak usah bingung ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya bagikan, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.